Sebelum kita memulai Kristi, marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita siapkan lagu pembukaan dari Puji Syukur 322. Saudara, mari semua hadapkan altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putaran Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putaran Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selamanya. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi para frater, suster, bapak ibu, saudara-saudariku. Pada akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 19 Februari, kita berada pada hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-6. Kisah Injil yang nanti akan kita dengarkan dan renungkan bersama perihal peristiwa transfigurasi, penampakan Yesus di atas kemuliaan. Dan kisah ini ditempatkan oleh penginjil Lukas sesudah pemberitahuan pertama tentang sengsara penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Sebelum kita merenungkannya, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan diri, menyesali segala kelalaian, kekurangan dan dosa kita, dan dengan rendah hati kita mohon rahmat pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mempermuliakan Yesus Kristus Putramu di hadapan para murid. Kami memohon pertolongan rahmat-Mu, agar seperti para leluhur yang berani mengandalkan Dikau, kami pun mendengarkan sabda Putramu dengan penuh iman. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, janganlah banyak di antara kalian mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa banyak sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih besar. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga kuda itu menuruti kehendak kita. Dengan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan dilanda oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun hanya anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Ia merupakan sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Lidah itu sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu dan sama keluarlah berkat dan kutuk. Saudara-saudara, sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Tolonglah ya Tuhan, sebab sudah habislah orang saleh, telah lenyaplah orang-orang setia dari antara anak-anak manusia. Orang berkata dusta satu kepada yang lain, dengan bibir manis dan hati bercabang mereka berbicara. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Biarlah Tuhan menggerat segala bibir yang manis dan memotong lidah yang berbicara sombong, milik orang yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kamilah topangan kami. Siapakah dapat menguasai kami? Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, yang 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Engkau ya Tuhan akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menanggungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling mereka, tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para frater, suster, Bapak Ibu, bacaan pertama yang tadi kita dengarkan bersama diambil dari surat Yakobus. Dan kita lihat bahwa nasihat Rasul Yakobus perihalnya sangat konkret, hal sehari-hari. Maka dia bicara tadi mengenai lidah yang merupakan bagian dari anggota tubuh kita, sekalipun memberikan kesan agak negatif. Rumusannya, lidah itu sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Kita semua punya lidah. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Itu ya. Dari mulut yang satu dan sama keluarlah berkat dan kutuk. Jadi ini adalah soal pilihan hidup. Pesannya dapat kita kaitkan dengan hoaks atau hal-hal yang tidak bagus yang seringkali keluar dari mulut kita. Dikehendaki oleh Tuhan supaya yang keluar dari mulut kita justru untuk memuliakan Tuhan, seperti antifon pembuka tadi. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu.
Saya ajak kita untuk lebih fokus pada bacaan Injil perihal peristiwa transfigurasi atau penampakan Yesus di atas Gunung Tabor. Kisahnya ini adalah kisah Injil Markus, dan kalau kita tempatkan dalam konteksnya, kisah ini terjadi sesudah pemberitahuan mengenai sengsara, mengenai penderitaan yang dialami oleh Yesus. Pemberitahuan pertama, Yesus memberitakan kepada para murid bahwa Mesias akan mengalami sengsara dan penderitaan. Kita berada pada tahun 70. Pada tahun 70, waktu itu banyak dari orang Yahudi mulai tertarik kepada Yesus, mau mengikuti Yesus, mau percaya kepada Yesus. Tetapi waktu itu yang menjadi penghalang besar adalah salib. Salib menjadi penghalang, menjadi sandungan bagi orang Yahudi untuk percaya Yesus itu adalah Mesias atau bagaimana. Karena faktanya dia menderita, dia mati di atas kayu salib. Maka sulit bagi orang Yahudi untuk memahami hal itu. Nah, Markus sebagai pastor, sebagai guru, sebagai pengajar pada saat itu membimbing mereka bagaimana supaya mereka percaya kepada Yesus. Maka mereka mengambil kisah-kisah yang ada dalam kitab suci mereka, yakni kitab suci Perjanjian Lama. Maka dikisahkanlah tadi ada peristiwa transfigurasi di mana Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi itu mengingatkan mereka akan Gunung Sinai, di mana Allah Yahweh menyatakan diri kepada bangsa Israel, leluhur mereka, leluhur orang Yahudi, ya. Allah yang menyatakan kasihnya kepada mereka melalui pemberian 10 perintah Allah melalui hukum itu. Gunung yang tinggi, jadi menunjuk pada Gunung Sinai. Kemudian di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya menjadi sangat putih, berkilat-kilat. Wajah sangat putih berkilat-kilat menunjuk pada Musa. Ketika Musa mau menerima 10 perintah Allah itu, dikisahkan dalam Perjanjian Lama bahwa muka dari Musa itu berseri-seri. Nah, lalu lanjutannya, tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Nah, 2 otoritas Perjanjian Lama diangkat oleh Markus, yakni Elia dan Musa. Elia mewakili nubuat-nubuat yang ada dalam Perjanjian Lama, sedangkan Musa adalah tokoh utama dalam pemberian 10 perintah Allah yang merupakan panduan sehari-hari bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Yahudi. Nah, lalu kisahnya dilanjutkan, mereka mendirikan 3 kemah dan seterusnya. Lalu kemudian datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Latar belakang dari kalimat ini, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia," lagi-lagi dari Perjanjian Lama. Jadi lihat, Markus yang menghadapi orang-orang Yahudi dengan latar belakang pengalaman Yahweh dengan bangsa Israel, selalu memakai data-data yang ada dalam pengalaman hidup mereka yang diwarisi dari waktu ke waktu. Inilah anakku terkasih, mengingatkan akan apa yang kita renungkan pada masa Prapaskah. Nubuat Yesaya tentang Mesias yang adalah hamba yang setia, hamba yang menderita. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Nah, ini cara Markus untuk meyakinkan
orang-orang pada saat itu supaya percaya pada Yesus untuk menerangkan apa artinya salib. Nah, waktu itu yang ada di dalam kepala mereka adalah Mesias politik. Nah, Markus mencoba untuk menggarisbawahi Mesias yang menderita itu dengan mengambil data-data yang ada pada Perjanjian Lama untuk menerangkan bahwa lewat salib kita akan menemukan Mesias yang mulia. Dan kunci untuk memahami itu yakni Yesus sendiri. Maka sesudah kalimat tadi menyusul kalimat berikut, dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Penginjil Markus mau menegaskan bahwa kunci untuk memahami Mesias, kunci untuk memahami apa yang ada dalam Perjanjian Lama adalah Yesus. Maka percayalah, peganglah kuat-kuat. Nah, pesannya Bapak Ibu dan saudara-saudari, salib, sengsara, penderitaan, pelbagai pengalaman kesesakan juga merupakan bagian dari pengalaman kita. Tidak gampang untuk memahaminya, tidak gampang untuk mencari dan menemukan Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memberkati kita lewat pengalaman-pengalaman hidup harian yang menyesakkan itu. Ya, konkretnya ini masa pandemi, banyak orang yang terpapar, dan pengalaman-pengalaman lain dalam keluarga kita, dalam hidup kita masing-masing, ada sekian pergumulan. Persis seperti ajaran Markus kepada orang-orang Yahudi yang mau percaya kepada Yesus. Tidak gampang. Tetapi pesan Markus bahwa kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus karena lewat penderitaan, lewat salib, kita akan menuju kepada kebangkitan. Maka kita lihat dalam kitab suci bahwa memang salib itu dapat merupakan batu sandungan, dapat merupakan kebodohan, tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, salib itu merupakan kebijaksanaan Tuhan. Salib itu merupakan kekuatan. Dan karena itu bagian lain dalam kitab suci mengatakan penderitaan yang kita alami di dunia ini memang demikian. Tetapi sukacita kemuliaan yang akan kita alami kemudian tidak sebanding dan jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami sekarang ini. Maka poin permenungan bagi kita, mari kita setia dan tekun menapaki persiarahan kita bersama dengan Yesus yang juga seringkali ditandai kesesakan hidup, sengsara dan salib. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, semuanya itu merupakan kebijaksanaan Allah, dapat merupakan kekuatan bagi kita untuk terus bergerak ke depan karena kita percaya akan Yesus yang mulia, bahwa di depan kita ada mahkota kemuliaan yang akan dikenakan kepada kita yang jauh lebih besar, yang jauh lebih sempurna, yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih hebat daripada penderitaan, sengsara, kesesakan yang kita alami, yang kita rasakan di dunia ini. Kita mohon rahmat kebijaksanaan hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang
yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Setia, berkenanlah memberkati roti dan anggur ini agar menjadi tanda perjanjian-Mu, dan berkenanlah pula diam di tengah kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Puji syukur 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, Basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. terhadap seteru yang curang, Lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. doa untuk sinode para uskup. Kami Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, Kudus, bila mana kami berkumpul dalam nama-Mu. Dengan dengan bimbingan-Mu sendiri, semoga Engkau betah tinggal di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami mengikutinya. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan membawa kami ke jalan yang salah, atau keberpihakan mempengaruhi tindakan kami. Biarlah kami menemukan di dalam-Mu kesatuan kami, agar kami bisa berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang bekerja di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan Bapa dan Putra, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Dari dalam awan terdengarlah suara yang berkata, "Inilah putraku terkasih, dengarkanlah dia." Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur atas Ekaristi yang kami rayakan ini. Semoga Yesus Kristus Putra-Mu, kepenuhan hukum dan nubuat para nabi, menjadikan kami semakin setia kepadamu, sampai kami mengalami kehidupan kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Puji syukur 690.